Sini, duduk. Apaan tuh? Video viral terbaru. Apalagi nih? Yang ini nih. Surat terbuka untuk tukang parkir di seluruh penjuru Indonesia. Jamal, bukannya lu kagak boleh nagih uang parkir ke gua. Gua bisa dengan rela hati memberi uang parkir ke lu asal pas gua mau parkir motor, lu bantuin. Pas gua mau keluar dari parkiran, lu tarik motor gua. Lu tiba-tiba muncul. Tiba-tiba ngilang lu. Udah kayak jelangkung loh. Kagak ada yang ngantar, kagak ada yang jemput. Paling sedihnya lagi pas gua ke tukang fotokopi. Yang gua fotokopi harganya gope. Yang lu tagih harganya 2.000. Apalagi kalau tukang parkir yang di ATM, ini gua mau tarik tunai ya. Uangnya udah habis di ATM. Gua keluar lu tagih 2.000. Gua ke ATM mau ngambil duit. Lu nagih duit gua mau ngasih apa Jamal? Terus yang bikin gua kesel tuh parkiran di Alfamart atau di Indomaret. Udah jelas-jelas ada tulisan bebas biaya parkir. Lu dengan santuйnya bilang, "Dek, uang parkir." Atau misalnya gue berhenti cuma 10 detik doang nih di pinggir jalan, lu langsung prit, uang parkir deh. Dan lu tahu apa? Tukang parkir sekarang udah canggih, say. Mereka itu udah cosplay jadi karyawan di SCBD. Mereka itu udah pakai lanyard. Terus di sini ada kode QRIS. Gue pernah tuh, agak ada uang parkir gue bang. Terus dia bilang, "Gak apa-apa dek, scan aja pakai QRIS." Ini scan, mati kutu nggak gue? Selalu tahu ya Jamal ya, penghasilan lu sehari itu udah bisa ngebayar pay letter gue sebulan. Tolong pengertiannya kepada para tukang parkir di seluruh penjuru Indonesia. Awas lu ya kalau masih kayak gitu. Gua bobol tuh QRIS lo. Nah, tuh. Langsung aja. Gimana menurut lo? Emang anjing sih katanya. Sat itu tuh. Orang-orang itu sat. Ya gimana ya? Karena lu tahu gak sih di Naruto ada jurus Kage Bunshin no Jutsu. Gua lagi ke Indomaret nih. Ya kan, wah aman nih. Gue bisa kalau ke Indomaret biasanya suka nyari-nyari yang nggak ada tukang parkirnya, ya kan? Oke. Pas gitu udah beres belanja, setan nongol kata gue nih. Tai ini orang. Tapi di Indomaret Jalan yang itu. nggak ada tukang parkirnya, Pasti rame. bukan. Apa tuh? Kecenderungan untuk hilang motornya lebih sering dibandingin yang ada tukang Nggak parkir. juga sih. Beneran loh, kalau ada tukang parkirnya, kejadian maling motor di Alfamart sering kan? Tapi nggak ngejamin juga. Nggak Betul. ngejamin juga. Sering. Tapi kalau ada tukang parkirnya, Biasanya jarang. jarang hilang motornya. Bahkan bisa dibilang nggak akan hilang lah. Tapi Artinya- ada kasusnya yang hilang pernah ada. Dan ketika si motornya ini hilang, tukang parkir nggak bisa tanggung jawab dong. Dia punya uang apa, punya asuransi apa kan nggak punya, karena dia tidak resmi. Kalau misalkan kita parkir di mal-mal atau di tempat apa terus motornya hilang, dia pasti bakal ganti rugi. Iya. Karena ada tanggung jawabnya. Ya, tapi tempat Resmi. tapi bener nggak tukang parkir Iya sih. yang di Alfamart yang ada tukang Iya parkirnya sih. itu jarang terjadi kehilangan loh, Gua ya setuju lah. ya kan? Setuju lah. Nah, yang ngeselin itu bukan yang di Alfamart, ATM. ATM, ATM itu ngeselin tuh. Ngambil 100.000 selembarnya dikembalikan. Nah, mau gimana? Lu ngasih 100.000 nggak mungkin dong, Iya. ya kan? Nggak ada recehan. Kembalian susah. Pepet juga sih nyari. ATM paling kecil 50.000 kalau lu beruntung. Iya. Hanya di beberapa tempat doang sekarang tuh yang 50.000. Lebih Sekarang banyak banyak, 100.000. Ya kan? Ketika lu tarik 100.000 atau 50.000, nah ngasih ke tukang parkirnya gimana? Itu kan susah. Lu nggak ngasih, takutnya ya. takutnya orangnya nggak terima. Bang, ini duit gua selembar-lembarnya. Ada aja kayak gitu loh. Emang banyak sih tukang parkir yang legowo oke lah, nggak ada recehan ya, terus uangnya gede atau nggak ada uang cash. Ada yang emang tukang parkirnya ngotot banget. Lu parkir di sini, bayar 2.000. Malah ada yang minta 3.000. Lu nggak ada cash, malah jadi permasalahan buat dia, ribut jadinya. Ada tukang parkir yang kayak gitu yang kayak anjing. Jadi gimana? Halal atau haram sebenarnya? Mereka Wah, kalau mereka ngomongin kerja nggak sih sebenarnya? halal atau haram gimana ya sebenarnya? Dibilang kerja, ada yang kagak kerja, dibilang nggak kerja, ada yang kerja. Gue jadi keinget kemarin sempat nemu video yang bapak-bapak dia umroh sampai 4 kali. Tapi dari duit parkir doang. Hebat gak? Ya emang kalau dibilang 2.000 tuh nggak seberapa, nggak bikin kita miskin, tapi bikin dia kaya. Ya oke, gue sih sedekah, oke. Cuman kan kadang-kadang tukang parkir yang ngeselin. Dia nggak bantuin kita parkir, ya kan tiba-tiba nongol, nggak ngejagain kendaraan kita, itu yang ngeselin.
Gue pernah ketemu. Ah lu iri doang kali Enggak. bos. Senggol dong. Gak ngiri. Iri lu. Gue bukan gitu. Cuman kalau misalkan dia kerja is oke. Gue kalau misalkan ngelewatin MRT Lebak Bulus nih, stasiun MRT Lebak Bulus, itu di sebelah kanan gue suka ngeliat pas lagi musim hujan. Itu helm sampai dikarungin, mau dibawa, diplastikin. Terus kadang-kadang di atas joknya tuh dikasih kardus biar nggak kepanasan. Itu oke. Ya, itu oke ya, ngasih Oke ya. kan? Gue mau ngasih goceng juga nggak masalah. Nah Tapi kalau masalahnya Pak ada Oga kerjanya. yang di perempatan, Nah ini kadang-kadang sih. nah itu gimana? Kadang-kadang Dia sih. sama parkir murahan dia loh. Ya, kita bisa ngasih gope. Kita bisa ngasih kopi. Dia nerima. Dia nerima. Tapi dia effortnya lebih gede Nah. daripada tukang parkir. Ada motor mau ngebut juga kadang-kadang. Ada lagi yang ekstrim ya, Pak Oga yang ekstrim ya. Dia sampai motor Kenapa nih? mati lampu kali. Sampai Senggol tuh. Terus? motor mau nerobos aja dihantem sama dia. Tahan dulu. Pak Oga ada yang ekstrim kayak gitu. Nah. Biar mobil bisa muter balik. Jadi mendingan Pak Oga atau mendingan tukang parkir? Gue sih mendingin Pak Oga ya. Lebih Soalnya- ikhlas ngasih siapa? Nah, kalau untuk tukang parkir, gue ikhlas ngasih yang bener-bener ngejadiin parkir. Betul. Gue ikhlas banget. Betul. Apalagi Pak Oga juga. Gue ikhlas ngasih Pak Oga. Cuman Pak Oga dapatnya lebih kecil. Lebih kecil, padahal effortnya lebih gede. Effortnya lebih gede. Pak Oga cuma 500 perak. Tukang parkir 2.000, 1.000 lah kalau motor. Ya kan? Pak Oga, lu sedih banget ngasih Pak Oga 1.000 apa 2.000? 2.000, 1.000 kadang-kadang. Enggak, Pak Oga tuh kasih gope. Enggak juga. Lu akan ngerasa sayang buat ngasih dia 2.000. Enggak sih. Kalau gue, pengalaman gue ya, gue ada Pak Oga favorit gue. Pak Oga favorit gue di pertigaan radio dalam. Ya. Itu ada pernah. Dia orangnya oke sih, makanya gue kadang-kadang, mungkin kan kita kan kalau motor jarang ya ngasih kayak gitu ya, sering-sering mobil. Tapi gue kadang-kadang kalau lagi borecan, gue suka ngasih ke orang. Karena dia kerja. Iya, itu yang gue lihat. Kayak gue ngasih ke Pak Oga, ke tukang parkir. Kalau- Jadi minta parkir nggak masalah, tapi yang penting kerjanya benar. Iya, itu yang dipermasalahkan. Gak masalah kok. Gue kesel banget pas lagi parkir motor terus. Motor gue udah sempit banget di tengah-tengah nih. Terus dia ngeliatin aja gini. Kan kayak tai kata gue. Lebih kesel itu atau lebih kesel pengemis? Oh, pengemis sih. Kadang-kadang. Padahal badannya masih seger-seger ya. Iya, masih bisa kerja. Masih bisa kerja. Lu nguli bisa kok, nguli material. Gaji lumayan 10.000 sehari. Gue pernah dulu soalnya jadi kuli material. Nah. Oke. Tapi dia nggak maunya ngemis. Ngemis nyantai-nyantai aja. Padahal dari ngemis itu penghasilannya bisa lebih gede loh. Lebih gede. Ya kan gila ya. Ya mereka tuh nggak mau balik ke kerja material segala macam karena ngemis tuh lebih gede. Gede daripada kerja gajinya kecil. Ya, besok-besok jangan ngasih. Iya. Dengan berbagai macam modusnya. Gue juga baru tahu viral nih. Apa tuh? Ada badut yang sedih. Menjual kesedihan. Iya. Anjir. Itu baru tuh, gue juga baru ngeh. Oh gitu, ada cuplikannya. Jadi ternyata tuh badut, jalannya kelihatannya cepek banget, lemas banget, bawa balon yang udah dikasih. Pas lagi di-shoot nih, ketahuan nih, ada orang lagi nge-shoot. Naik mobil, cok. Bisa. Ada yang jemput. Sialan. Wah, kacau nih. Jadi gimana ya? Mana ya? Anjing. Pengamen. Pengamen dia kan Pengamen jual kalau suara. bagus suaranya oke. Iya, gue kalau misalkan ketemu pengamen yang suara cakep ya, gue kasih ceban, gue kasih. Ya harus suaranya 2.000. cakep tapi skillnya ada gitu. Skillnya ada lah, yang bisa menghibur lah. Ya, soalnya ada yang nggak ada skillnya. Tapi Suaranya juga jelek, harusnya nggak ada nadanya, apa cuma tepuk-tepuk tangan Iya. gitu doang. Gua kadang Males. gimana ya? Males. Nah, Males gue. tapi lu risih juga pasti kan kalau lagi di street food misalkan nih lu makan di situ. Heeh. Ya oke suaranya bagus, tapi ada 20 orang pengamen gimana lu? Tiap Oh menit, iya. anjing, Itu gue risih sih. kalau Nggak berhenti-berhenti kalau sih. misalnya di street food, gua nggak setuju kalau dia keliling ke meja-meja. Kayak maksain ya katanya. Kayak maksain. Ya. Tapi dia nggak boleh masuk ke dalam. Dia mendingan duduk di depan atau nungguin di depan kayak apa. Buka Jadi kotak. tetap nyanyi atau Buka apa. Jadi kotak. ketika orang ada yang lewat, senang sama Kasih. suaranya bisa ngasih dia lewat kotak itu. Itu lebih. Ya contoh lah pengamen-pengamen di luar ya. Yang lebih terstruktur. Bagus Ya. cara ngamennya. Ada skillnya gitu. Iya. Cakep. Tapi lu pernah mikir gini nggak?
ketika ini misalkan nih parkir liar hilang nih, itu orang-orang yang parkir liar itu bakal kemana? Mungkin nggak kriminalitas bakal meningkat? Enggak. Loh, bukankah ketika pengangguran banyak, tingkat kriminalitas tuh kemungkinan bakal naiknya tuh lebih tinggi, Betul. ya kan? Betul. Tapi kan emang seberapa banyak sih orang-orang yang ngurusin parkir liar itu? Banyak lah, Huh? banyak banget. Nah, daripada dia jadi parkir liar, ya kan, menyusahin jadi banyak orang, ya harusnya cari kerjaan yang lain lah. Ya harusnya sih begitu. Bukan, maksud gua gini ya, Memang kan di balik lagi Jepang, ke mindset kita, di Jepang nih, mindset orang-orang kita. itu malah jadi membantu kita loh. Di Jepang itu jarang orang pakai kendaraan pribadi. Ya. Salah satunya karena parkirnya susah. Susah. Dan mahal juga. Dan mahal. Kita parkir mahal. sembarangan, dendanya tuh nggak karu-karuan tuh. Mau beli mobil aja ada syarat ketentuan mesti punya garasi. Ya, Dan kita parkir di pinggir jalan seenak yang jidat. sampai mepet begitu juga bodo amat ya Iya. di komplek tuh. Nah itu kadang gua gimana ya, di komplek tuh ya kadang begitu. Misalnya kan mikirnya tuh kalau ada ambulan masuk Iya. atau ada pemadam kebakaran masuk, ketika ada yang parkir di bahu jalan kan susah, kan akan memperlama proses penyelamatannya gitu loh. Sebetulnya sih kalau lebih ke concern ke situ sih. Tapi pertanyaannya juga adalah seberapa sering ambulan sama itu bakal lewat sini. Ya cuma Gitu kan loh. itu kan kita mengantisipasi aja kasus-kasus Ya. kayak gitu. Gitu Tapi sih. emang yang gue pikirin ketika gue ngeliat ya Indonesia, mungkin kasus kriminalitasnya nggak terlalu tinggi seperti kayak lu kalau ke Meksiko, ke daerah Amerika Latin kan. Tau gak sih yang gangster gila-gilaan banget kan. Gue ngeliat karena mungkin di masyarakat rendahnya tuh ketika mereka udah hopeless, nggak ada harapan mau kerja kemana, apalagi orang-orang udah tua kan, ya mereka buka parkir, ngamen. Ya. Ya. Sebenarnya setuju aja sih gua, asalkan dia kerja. Bener, kerja ya. Iya. Dan itu juga bisa mencegah angka kriminalitas. Iya sih. Berarti kalau misalkan kita jadi tukang parkir itu lebih banyak ya. Bisa jadi ya umur 4 kali. Ya enggak? Berarti sebetulnya dari tadi itu, lu tuh cuma iri sama tukang parkir. Udah. Anda tertarik menjadi Iya kan? tukang parkir? Iya kan? Dah. Cuma pengen tukang parkir. Gue mau parkir dulu. Daripada gue di sini nggak ada duitnya. Makanya dong, tolong tukang parkir bantu subscribe channel Sky. Ya. Abis dihina-hina diminta subscribe anjir. Udah gue pengen parkir lah. Saksikan segmen terbaru Sky Podcast Horror. Tayang hari Kamis minggu depan 14 Desember 2023 dengan cerita lebih epik, lebih mencekam, dan pastinya lebih horor. Hanya di YouTube channel Sky Digital Entertainment.